Kenapa? Karena yang namanya lama-kelamaan gedung itu kan terpakai hujanan dan lain sebagainya. Ini pasti ada partikel-partikel yang aus. Betul, rawat. Bahkan kalau kita kurang merawatnya malah cepat rusak. Iya. Genteng bocor, dan kita segera ini bisa bahaya kepada elektronik dan sebagainya. Seperti saya nih, contoh Ya. orang yang tidak terawat. Kalau udah punya bini kan nanti ada yang rawat. Gitu. Ya, Permasalahannya itu tidak mau dirawat. Tahun depan Pak Kiai. Selain itu Pak Kiai, Ya, kita juga harus belajar menyediakan guru-guru yang berkualitas. Iya. Karena apa? Itu sebagai rohnya. Jelas itu sebagai rohnya yang akan mendidik putra didik kita supaya output kita baik. Sampai itu juga kita sebagai pengasuh pondok dari pihak yayasan dan para guru juga harus bisa menyediakan supaya pendanaan itu agar tetap berjalan lancar. Karena tidak semua siswa itu taraf ekonominya sama. Dan terkadang ya wajar-wajar kita maklumi namanya di masyarakat, terkadang ada yang pembayaran SPP agak telat karena faktor apa, kita harus maklumi kebijakan sebuah negara. Untuk membackup sirkulasi operasional, kita harus bisa menyediakan dari segmen apa pendanaan biar tetap berjalan. Di samping itu juga sarana prasarana pendukung. Sekolahan atau halayak, di antaranya kita rencanakan akan membangun masjid di sini sebagai sarana ibadah, sarana pertemuan agama ataupun pengajian dan sebagainya. Karena kalau sarana prasarananya kurang ya kan bagaimanapun peningkatan pendidikan atau sarana pendidikan anak kurang. kualitas pendidikan sangat bergantung juga terhadap kepada fasilitas. Ya jelas lah, kita juga akan saling bahu-membahu dengan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang terkadang itu senang membantu kita begitu dilihat kualitas kita tambah. Itu di antaranya ya jelas sarana prasarana yang sesuai dengan standar layanan ini. Oh iya Pak Kiai. Ya. Tadi saya juga lihat santri-santri pada latihan qasidah robana loh Pak. Ya. Asik juga ya di pesantren Sekuro ini diajarkan latihan qasidah juga. Ya, itu dalam rangka mengembangkan minat dan bakat siswa. Sehingga di sana itu kan lebih semangat belajar. Dan dari yang pihak luar yang belum belajar atau sekolah di sini jadi tertarik. Ternyata tidak melulu hanya sekedar otak yang dibalas, juga dari segi seni mereka disalurkan. Ya, di sini ada rebahan, ada musik-musik modernnya, organ dan sebagainya, bahkan dicampur dalam gambus juga. Artinya alat-alat musik yang elektronik yang modern juga kita adopsi di sini. Jadi anak-anak yang terkadang anak muda sekarang yang terkadang itu saya pokoknya bikin band aja, bikin drum. Drum juga masuk dalam kampus. Nah, bagaimana caranya kita mengakomodasi antara seni lama dengan modern? Karena anak zaman sekarang, ibarat makanan itu harusnya yang makanan modern semua. Oke, kita layani mereka. Nilai lama nggak kita tinggalkan. Apalagi ini program Madrasah Sanawiyah. Lain juga supaya mereka minat, jelas dari pihak kita itu apa yang sudah kita punyai, programnya akan kita kembangkan secara kapasitasnya, entah evaluasinya, partisipasi masyarakatnya, dari pihak kurikulumnya dan sebagainya. Semua yang kita punya potensinya kita adakan pelatihan-pelatihan supaya berkembang kapasitasnya. Inilah diantara kiat-kiat kita supaya kita tidak kehabisan siswa. Karena apa, ini sudah jadi amanah. Kepercayaan dari pihak Departemen Agama yang jelas pada umumnya masyarakat kepada kita, ya kita harus bisa memaksimalkan amanah ini dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang madani, yang mampu karimah, yang beragama kuat dan yang memiliki wawasan yang luas. Inilah yang kita maksudkan supaya Madrasah Sanawiyah kita ini sesuai dengan harapan Departemen Agama, sesuai dengan donaturnya pihak Australia, USAID, sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga tidak ada pihak manapun yang dikecewakan. Madrasah Sanawiyah yang rahmatan lil alamin. Banyak sekali pengalaman yang kami dapat dari proses pelaksanaan pembangunan Madrasah Sanawiyah Satu Atap Pondok Pesantren ini, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang dikelola sangat transparan dan juga menggunakan rincian yang sangat jelas dan tertata rapi. Selain itu juga pengelolaan
dalam hal pengendalian atau kontrol saat pelaksanaan pembangunan. Ada 5 kontrol yang dilaksanakan oleh Komite Pembangunan. Salah satunya yaitu kontrol keuangan atau pengendalian keuangan seperti saya bilang tadi yang sangat transparan sekali. Kemudian juga pengendalian teknis dalam hal pembangunan atau perencanaan pembangunan. Kemudian juga dalam hal pengendalian tenaga kerja. Selain pengendalian tenaga kerja juga ada pengendalian material dan juga pengendalian waktu. Jadi semuanya tertata rapi, didokumentasikan secara tertulis sehingga sangat mudah dan gamblang untuk monitoring terhadap proses pembangunan ini. Selain itu juga perekrutan, karena program ini berjalan menurut mekanisme partisipasi masyarakat. Perekrutan Komite Pembangunan dilaksanakan dengan merekrut bukan hanya dari pihak yayasan, tapi melibatkan lingkungan sekitar dan juga masyarakat yang memang berkompetensi untuk menjabat atau menerima tugas sebagai Komite Pembangunan ini, yaitu yang terdiri dari ketua komite, sekretaris yang dipilih atau diambil dari masyarakat sekitar, kemudian bendahara yang dipilih dari boleh dari pengurus yayasan, dan juga administrasi keuangan yang dipilih dari masyarakat sekitar juga. Dari awal, alhamdulillah, hingga terbentuknya seperti sekolah MDA sampai tingkat SD. Dan setelah SD terbentuk, alhamdulillah kami belum lama ini dapat bantuan dari pemerintah Australia, yang dimana mungkin dapat dikembangkan bantuan itu untuk meluaskan kembali pendidikan di Ponpes Syekh Kuro Al-Alawi ini, yaitu berupa sekolah tingkat pertama, yaitu Sanawiyah. Dan mungkin kedepannya insya Allah dengan mohon doa kepada Allah SWT, kami ingin lebih jenjang lebih tinggi lagi untuk melaksanakan kegiatan ngajar mengajar di Ponpes Syekh Kuro Al-Alawi. Iya, menurut aku pesantren itu benar-benar bagus banget karena kita bisa belajar kreativitas di sini. Kita bukan hanya belajar tentang agama aja, tapi kita juga belajar tentang kesenian. Bahkan kita juga memperluas pengetahuan kita tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, dan semuanya di sini pun ada gitu. Jadi menurut aku dengan adanya pesantren itu sangat-sangat bagus karena setiap orang yang beragama Muslim itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kita memperdalam agama. Dan bagi para santri yang sedang digembleng di pesantren, janganlah Anda merasa bosan untuk menimba ilmu. Karena tidak ada batasan sampai kapanpun Anda menimba ilmu. Selagi ada kesempatan, manfaatkan waktu dan raih masa depan cemerlang yang menanti Anda di depan. Terutama bagi para santri di Pondok Pesantren Syekh Kuro Al-Alawi, Karawang, Jawa Barat. Sangat dibutuhkan sekali sarana dan prasarana sekolah ini untuk mencerdaskan ya, daripada anak-anak ya, khususnya yang ada di Desa Cikampek Utara maupun di luar Desa Cikampek Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan telah berdirinya pesantren Syekh Kuro Al-Alawi ini pada tanggal 13 Maret tahun 2001 ini membawa dampak yang positif khususnya kepada kami yang ada di Desa Cikampek Utara. Karena dengan adanya sarana pendidikan khususnya di dalam pembinaan daripada agama, dampaknya itu sangat positif sekali. Karena kalau kita dilihat, waktu saya menjabat dari dulu, dengan adanya pesantren ini banyak sekali masyarakat yang di lingkungan yang betul-betul mendukung sekali dan belajar di pesantren Syekh Kuro ini. Alhamdulillah dengan keberadaannya Pondok Pesantren Syekh Kuro yang berada di Kampung Mekarsari, Desa Cikampek Utara, sangat membantu keamanan. Keberadaan Pondok Pesantren ini sangat membantu kami untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat seperti minum-minum atau judi. Alhamdulillah bersama-sama saya sebagai tokoh masyarakat dan dari
Polres Karawang bersama Ustadz dan Pak Kiai sedikit demi sedikit untuk menyambangi masyarakat, memberi pengarahan-pengarahan sampai saat ini ada masalah. Dan sampai sekarang keberadaan pondok pesantren ini sangat diharapkan dan didambakan oleh masyarakat Desa Mekarsari, khususnya umumnya untuk Desa Cikampek Utara dan Kabupaten Karawang. Banyak nih Pak Kiai atas segala penjelasannya. Sama-sama. Mudah-mudahan penjelasan Pak Kiai bermanfaat buat seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, dan mereka yang menyaksikan tidak ragu-ragu lagi untuk menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan pesantren, khususnya ke pesantren Madrasah Sanawiyah Syekh Kuro ini. Amin. Iya, Sangat kita harapkan. Iya. Terima kasih. Ini murid Ustadz. Pamul bengong aja. Udah beres nih. Sekarang waktunya kita pulang. Saya jadi kayak ketemu Ustadz. Wah, hanya orang-orang beriman yang bilang saya ganteng. Sekarang jalan nih. Iya, pamitan dulu nih sama pemirsa di rumah. Nah pemirsa, Anda sudah saya ajak melihat-lihat tentang keberadaan pondok pesantren Madrasah Sanawiyah 1 Atap Syekh Kuro Al-Alawi ini. Anda juga sudah mendengarkan penjelasan dari pimpinan pondok pesantrennya, yaitu Bapak Kiai Haji Jamroni. Nah, Anda juga sekarang sudah tahu bahwa apa manfaat daripada pembangunan Madrasah Sanawiyah ini, baik bagi pesantren itu sendiri maupun buat masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu pemirsa, jangan ragu-ragu lagi. Sekolahkan putra-putri Anda di lembaga pendidikan pesantren. Insya Allah anak Anda akan menjadi santri, menjadi anak didik yang berotak barat tapi berhati Mekah, berakhlak mulia. Sampai jumpa lagi di pesantren berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi ya ukhti, assalamualaikum ya akhi ya ukhti.